membiayai dari seluruh pendapatan dan penerimaan biaya daerah dalam tahun selanjutnya terkait dengan tim anggaran pemerintah daerah pelaku yang akan dituju dalam pembahasan anggaran di beberapa negara belum tepat bahwa prioritas dan program anggaran sementara tahun 2019 alam belajar masyarakat menjadi perwakilan perwakilan rakyat yang mewakili sekretaris daerah provinsi pelaporan dan aturan tidak tercapai proyeksi pendapatan daerah alokasi belanja daerah sumber dan penggunaan biaya oleh karenanya semua pihak perlu mempunyai pemahaman yang sama bahwa perubahan ini tidak selalu berarti adanya penambahan dana atau tidak pernah untuk terakomodir apa yang menjadi yang disebut dengan trias kebijakan. Penandatanganan itu harus dihadiri oleh kepala daerah, dalam hal ini kepala daerah. Di dalam tata tertib kita sendiri bahwa sebenarnya quorum sudah tidak memenuhi. Kalau namanya keputusan itu quorum itu harus paling tidak dihadiri oleh 3/4. Yang hadir artinya 30 orang, ini tidak quorum, itu juga dipaksakan. Kedua lagi, kalau penandatangan kesepakatan itu harus dihadiri oleh kepala daerah, dalam hal ini wakil gubernur atau gubernur. Nah, oleh sebab itu tadi ada disampaikan bahwa ada surat kuasa dari Pak Gubernur bukan untuk menandatangani, tetapi hanya untuk menghadiri. Itu kan ada bunyinya, ada mungkin dikasih itu bunyinya pun hanya untuk menghadiri dan memang tidak ada kapasitasnya sekda untuk menandatangani. Nah itu kan hanya sekedar acting saja itu. Ya, artinya untuk mengetahui wartawan bahwa itu catatan. Nah, oleh sebab itu ya, dan juga kita juga tadi kita sampaikan pada saat rapat di Badan Anggaran, ada laporan komisi-komisi, ada beberapa yang saya sampaikan. Ya kami memang sangat memprihatinkan pada saat anggaran yang ini perubahan ini, di mana hal-hal yang prioritas justru tidak dianggarkan. Salah satunya yang sudah disepakati oleh anggota DPR yang diketuk tentang tuntutan guru-guru kemarin, itu sudah disepakati tetapi tidak dianggarkan. Nah itu kan sudah ibaratnya sudah memenuhi ketentuan hukum kan gitu. Artinya, tetapi banyak anggaran-anggaran yang mendahului perubahan tanpa melewati proses. Harusnya kan prosesnya itu kalau memang ada anggaran mendahului perubahan, itu tentu ada surat dari gubernur, dan itu pun surat dari gubernur menyurati anggota DPR itu sesuai dengan ketentuan PP, peraturan Kemendagri, Kementerian Keuangan, yaitu harus ada hal yang sifatnya darurat ataupun emergensi. Nah, emergensinya itu bagaimana? Ada ininya, ada indikatornya. Harus ada pernyataan pejabat yang berwenang. Nah itu ya seperti kemarin pada saat COVID itu kan ada menyurati. Nah, ini langsung. Nah, oleh sebab itu ya kita tidak mau sebenarnya hati kita tuh sangat sedih pada saat yang tuntutan daripada guru-guru pada saat ini rakyat itu menjerit. Nah justru banyak yang anggaran ini yang tidak prioritas dan tidak pro rakyat, yang menurut kami ya sangat dinilai itu berlebihan, yang justru yang pro rakyat tidak dianggarkan. Ya contohnya seperti tuntutan guru. Kemudian ya, kita juga sangat prihatin pada saat laporan, pada saat rakyat menjerit, pada saat rakyat sedih begini, inflasi tinggi, harga tinggi, mereka mengadu nasibnya ke DPR dan kita sudah menerima. Nah di situ kita lihat anggaran untuk pengadaan mobil pejabat struktural, pengadaan mobil yang mewah, sangat mewah sekali. Apakah Cruiser dan kurang lebih 20 miliar untuk Forkopimda. Nah, tapi saya juga mempertanyakan apakah benar Forkopimda itu yang meminta.
Jangan-jangan ini hanya sekedar suguhan untuk mereka. Itu sangat mewah sekali. Kalau memang pun mereka menerima ataupun menuntut, di mana letak perasaan mereka sebagai manusia, sebagai ibaratnya pejabat negara, apakah mereka tidak malu? Ini uang rakyat memerlukan, ya mereka menggunakannya untuk mobil-mobil mewah. Ya, salah satu contoh yang tidak prioritas lagi seperti bundaran besar. Ya kita tetap mendukung yang namanya pembangunan itu. Tapi pada saat yang kondisi yang begini harusnya jangan dulu lah. Nah, SDM-nya dulu ditingkatkan gitu. Ya, masyarakat ya itu tadi kita mengatasi masyarakat ini yang menghadapi inflasi dan cenderung untuk meningkatnya kemiskinan di masyarakat. Itu yang kita harapkan. Terus satu contoh lagi yang lain, kantor kejaksaan tinggi. Kejaksaan tinggi. Ya itu kan di berapa puluh miliar, saya sampai sulit saya menghitung itu ya, berapa puluh miliar, sementara tuntutan rakyat yang kecil-kecil itu tidak bisa berapa puluh miliar, dan itu instansi vertikal. Apakah mereka kualitas kejaksaan apa segala, kalaupun ibaratnya dengan bangunan yang ada itu apakah berkurang? Itu yang kita jadi pertanyaan. Makanya oleh sebab itu ya saya bilang kita ini ya sebagai masyarakat ya apakah memang kita ini perlu. Nah, kalau saya sebagai wakil rakyat, saya tuh merasa sedih, dan ini uang rakyat digunakan berpesta pora untuk bangunan yang mewah, untuk mengadakan yang mewah-mewah gitu, sementara rakyat itu menderita. Nah, gini terkait sidang ini, kalau dikira tadi kurang korum atau apa, kira-kira apa akibatnya dari persidangan ini? Apakah nanti dianggap sah atau gimana? Ini cacat hukum. Secara hukum kan cacat hukum, tidak quorum, kemudian tidak dihadiri oleh kepala daerah. Itu kan sekedar itu kan, dan juga ada suratnya. Kalau dikatakan cacat hukum berarti tidak sah itu. Iya, saya mengatakan karena sebenarnya kita artinya tetap mengatakan tidak mau menghalangi. Cuman kalau dia disandingkan dengan sekda itu kan tadi kan ada surat kuasanya hanya untuk menghadiri. Tapi kalau ibaratnya tadi penandatangan mewakili itu tidak ada kapasitasnya. Bukan kewenangannya. Kita bukan tidak menghormati sekda, tapi memang itulah prosedur. Jadi seakan-akan dewan ini tidak dihargai. Nah, pesan moralnya apa nih, Pak? Pesan moralnya, Pak? Pesan moralnya ya mudah-mudahan lah, artinya untuk anggaran yang berikutnya itu ya kita harapkan berpihaklah anggaran ini kepada rakyat, karena rakyat membutuhkan, rakyat menjerit. Jangan sampai anggaran itu digunakan hal-hal yang tidak prioritas dan sekedar untuk bermewah-mewah. Bayangkan anggaran kita pada saat waktu kami masuk di sini aja tidak sampai 3 triliun, kita masih bisa untuk masyarakat itu banyak. Sementara sekarang itu hampir 5 triliun lebih. Ibaratnya tidak ada sama sekali. Apa aja tadi, Pak, yang dianggap yang bermewah itu contohnya apa, Pak? Ya contohnya pengadaan mobil Forkopimda. Kemudian Pak, apalagi Pak? Dan itu juga saya ingin bertanya juga kepada Forkopimda itu, apakah mereka benar yang memintanya? Tapi kalaupun mereka memintanya itu pada saat kondisi rakyat begini, apakah mereka tidak malu? Ini uang rakyat. Selain itu apa lagi, Pak? Kantor kejaksaan. Kemudian? Ya. Kemudian bundaran besar itu. Ya, itu kan artinya kita tetap mendukung dalam hal pembangunan itu, tapi dalam kondisi yang memprihatinkan begini nih, harusnya ya dibalik ibaratnya yang anggaran ke rakyat dulu dibanyakin. Banyak ke Pindah lah. Ya tadi yang seperti kantor kejaksaan, apakah kalau tidak dibangun begitu kantor kejaksaan itu apakah mengurangi ininya ibaratnya pelayanannya terhadap masyarakat? Berapa anggaran yang semua itu yang sudah keluar Pak untuk ini? Yang mana? Anggaran yang dianggarkan berapa totalnya, Pak? Semua proyek itu. Yang mana proyek mana yang tadi? Yang semua itu. Tanya Brian tuh. Ya mobil tuh 20 miliar untuk 5 mobil. Kejaksaan. Kalau bundaran itu kurang lebih 80 miliar kan. Nah, kemudian kejaksaan itu kurang lebih 70 kalau tapi saya juga nggak tahu persis. Nah ini. Nah, sementara kan guru-guru tuh untuk beberapa guru se-Kalimantan Tengah itu cuma 54 miliar saja. 54 ya. Bang Ian,
itu untuk perut mereka, untuk mengejar kualitas itu, Pak. Itu yang saya prihatin. Iya, Bang, dari apa yang Abang sampaikan.